Tapi kalau boleh ini sedikit pertanyaannya agak sedikit tajam ini. Bukankah setiap kasus-kasus yang abang tangani itu, apakah mesti kasus yang viral aja atau kasus yang no viral? Perlu saya sampaikan bahwa yang masalah Mas Ril itu dia tidak viral. Awalnya ya? Awalnya tidak viral, Oke. orang nggak tahu. Iya. Nirwan Karena kita Nirwan malah saya viral. memviralkan. Nah, Karena iya, waktu benar, itu kami benar. mengetuk pintu Polda. Polda lari-lari dan tidak mau bertemu dan sebagainya, dipersulit sebagainya. Akhirnya saya ekspos perkaranya. Iya benar. Banyak perkara-perkara yang saya ekspos akhirnya menjadi perhatian publik. Maka TikTok, Instagram saya gunakan hari ini untuk membantu masyarakat untuk dapat mengakses keadilan. Itu dia. Wow. Jadi bukan hanya untuk sekedar ya medsos-medsosan, tapi medsos yang bisa mewujudkan keadilan. Karena sekarang fenomenanya no viral, no justice. Benar, itu dia. No viral, no justice. Ya. Dan itu biasanya kasus-kasus yang abang tangani itu apa hanya perkara-perkara pidana atau ada juga mungkin perkara perdata yang mungkin secara langsung atau khusus meminta Memang pertolongan secara jasa? umum yang selalu menarik perhatian publik itu adalah case pidana. Pasti. Misalnya kayak kasus yang terakhir diputus 1 bulan oleh pengadilan negeri Bangkinang itu masalah Sinama Nenek, ya. Oh iya. Kepala desa Sinama Nenek melaporkan masyarakatnya sendiri karena berunjuk rasa, lalu penyegelan, lalu kemudian kemarin divonis 1 bulan, dilaporkan dengan pasal 170. 170. Kita bela tanpa ada 1% pun uang dari mereka. Dituntut 1 bulan, divonis 1 bulan. That's it, gitu loh. Itulah perjuangan kita yang tidak pernah berhenti. Berarti kalau sekarang kalau boleh tahu ini Bang Nirwan punya kantor sendiri juga kali ya? Ya pasti dong. Sebagai seorang pengacara, sejak 2019 saya sudah mendirikan kantor yang saya rintis, yang saya beri nama MS Law Firm. Nah, kantor ini memang profit, tapi tidak sedikit perkara pro bono juga yang kita bantu. Ya. Dan di PBH Pradi Suara Advokat Indonesia ini, saya juga termasuk yang menggagas dan mendukung ketua kita, Mas Nazar Lugina. Yeah. Saya melihat perkembangan PBH sudah semakin pesat, progresif, dan mudah-mudahan tahun 2023 ini semoga mendapatkan akreditasi. Amin. Biar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada para pencari keadilan. Benar. Dan kapanpun PBH Pradi SAI ini membutuhkan saya, baik itu fight di pengadilan maupun di luar pengadilan, saya siap kapanpun dipanggil. Tapi kalau boleh kita bercerita di balik layar lah gitu ya. Kan terkadang kita sesama advokat atau sesama lawyer itu mungkin kadang ada bertentangan dalam segi pembelaan setiap kasus-kasus klien. Iya. Tapi pada intinya tuh sebenarnya di balik layarnya tuh advokat itu saling berantem gak sih kalau boleh tahu di Bang? Saya melihat banyak pihak yang kadang terbawa suasana ya. Yang baper, bukan hanya pengacara ya, jaksa, kemudian polisi ya, Iya. dan rekan-rekan pengacara. Bagi saya kalau Anda baper, Anda memutus silaturahmi itu pilihan Anda. Iya. Tapi bagi saya kita tidak pernah punya persoalan personal individu. Kita semata-mata berbicara sebagai profesionalisme. Sebagai pembela ya kita menghormati ya porsi kita masing-masing. Dan di luar itu ya kita masih sebagai rekan sejawat, sebagai mitra. Iya. Kenapa kita harus memutus silaturahmi? Kita harus dewasa di dalam profesi ini. Iya. Sesama penegak hukum kita harus saling respect, harus saling menghormati. Gitu loh. Jadi saya tidak pernah memilih untuk sakit hati ketika orang nyerang saya. Ya dalam konteks berperkara ya. Iya. Saya tidak pernah dendam. Kita harus membersihkan hati kita. Apalagi kalau tempur, kan luar biasa. Iya bos, itu sering kadang ya teman-teman ya kan, saling sikut-sikut gitu ya kan. Ya, jadi biasanya orang ya, rekan-rekan itu yang saya dapat ya infonya, kadang tidak sukanya sama kita tuh malah karena lifestyle kita, ya kita pakai cincin dan sebagainya ya. Yang saya pikir itu terlalu personality gitu ya. Dan itu tidak perlu saya balas, ya kita masing-masing punya style masing-masing dong. Benar. Ya gayamu, gayaku. Ya, tapi kan? ini bukan jiplak abang-abang yang dari Jakarta kan? Oh nggak ada cerita.
Kita ini memang dari dulu sebelum saya jadi Karena pengacara. kita ingat ada yang gini-gini Dulu juga jadi tuh kan. pengacara, sebelum saya jadi pengacara musim batu, saya udah pakai batu, tapi dulu bukan berlian, Iya, bukan diamond, bukan gold. Kalau sekarang karena udah jadi pengacara artis tadi dibilang, Iya, benar, ya ini ya Tapi lumayan. lifestyle kan menentukan klien juga kadang kan. Karena lifestyle tinggi, bukan maksudnya karena lifestyle kita oke gitu. Katanya Tentu begitu. artis pun Katanya jadi begitu. yakin gitu ya. Katanya begitu, tapi bagi saya tidak. Ini memang hobi, ini lifestyle saya. Ya saya tidak meniru siapapun, saya tidak menduplikasi siapapun. Inilah diri saya. Apa adanya Be kita ya. yourself, ya. Siap. Walaupun kita udah pakai diamond, pakai gold, performan kita luar biasa, ya. Kendaraan kita begini, tapi kita mau bantu orang kecil. Itu yang sesungguhnya. Taruhlah hatimu pada orang miskin, bantu mereka sebisa yang kau bantu. Itu yang saya lakukan. Maka mungkin keberkahan hidup saya hari ini, alhamdulillah saya diberkahi 3 anak, 1 istri masih. Oh, jangan nambah dulu ya. Di Ada rencana? di usia segala kemungkinan bisa saya Oh terjadi. iya, namanya bantu orang miskin kan? Kan bisa bantu apa aja tuh. Ya. Jadi banyak keberkahan yang saya dapatkan semenjak saya jadi advokat. Kehidupan saya ya berputar 180 derajat. Ya, itu karena doa-doa mereka yang saya tolong dengan sepenuh hati dan jiwa. Dan doa istri dong pastinya. Udah pasti. Itu udah pasti. Itu doa orang tua yang paling Nah, pasti. itu yang paling benar. Yang paling benar itu. Tapi ini mohon maaf Bang, aku mohon maaf ya, ini aku awalnya nggak nyangka kalau Abang tuh Muslim sebenarnya Bang. Iya. Jujur, kayak ada darah-darah Tionghoanya Iya. gitu. Nah, lupanya Abang tamatan Gontor ya? Apa? Saya Tebu Ireng. Atau Ireng ya? Saya kelahiran Aceh. Bapak saya marga Pasaribu, Bondar saya orang Batak. Oh, Batak. Mama saya orang Aceh, bermarga juga Manik. Jadi nggak ada Chinese-nya. Cuman kata orang dulu Aceh itu pecahan dari Arab, Cina, Hindia, Eropa. Mungkin saya ketularan etnis Cinanya sedikit. Dikit, Dikit, iya. ya. Karena agak-agak sedikit sipit-sipit tuh. Makanya kalau sebagian orang manggil saya Koko Ganteng. Iya, asik ya banyak. Tapi gini Gitu. Bang, awal berkarir dulu waktu pertama kali mungkin tamat kuliah lah ya dari Fakultas Hukum UIR gitu. Itu Abang bisa tergolong sulit nggak sih?